kedodoran Pak, jauh sekali Pak, sulit Pak, sulit. Nah, Dharma Prabhu itu mungkin kalau sekali lagi periode asal dia ikut mentorin Prabowo misalnya gitu kan, ya mungkin bisa, tapi agaknya sulit lah. Iya, soalnya programnya juga lumayan bagus Pak. Jadi programnya dia kan Bagus, programnya bagus, idealis Pak, tapi iya untuk tidak realistis. Bagus Pak, program Dharma Prabhu bagus Pak. Dari mulai sistem cyber dia apa semua, hebat Pak. Ini iya, orang karena dia kan orang ini Pak, dia memang yang lapangan. melakukan. Dia kan Iya, tapi dia iya. bukan orang lapangan, maksudnya dia orang yang melakukan itu, yang men-set up. Bukan nggak bisa, yang punya karena dia ya mungkin kurang kejam juga ya, dan mungkin kurang kejam, kurang licik. Kalau Ridwan Kamil sama Pramono kan memang orang ini. Kalau Ahok ini kan memang ya istilahnya memang dari bapaknya udah dididik politik Pak. So, keluarganya kan berpolitik semua. Nah, saya nggak tahu sih buat Dharma Prabhu ini gimana, orangnya idealis sekali soalnya Pak. Indonesia ini kalau ada orang idealis dibabat Pak. Mas, oke kita yang menang, Bu. Itu yang saya maksud. Nah, itu tadi barusan Pak udah kasih contoh tuh barusan tuh. Nah, itu yang saya maksud Pak. Oh, Prof itu benar Pak. Yang Dharma Prabhu itu orang pintar sekali Pak. Orang pintar sekali. Lihat kupingnya aja tuh Pak. Kayak kuping itu kayak Pak kayak nih. Kayak parabola kupingnya dia itu. Kayak kuping Batman. Bu Ellen dulu aja deh, biar cepat. Oh, enggak. Ya, Bu Ellen lah. Duluan ya. Saya dulu nih, Pastor ya. Iya, samanya kelamaan. Ya, oke. Kan ini judulnya setiap sandera dihargain 5 juta ya. Ya. 5 juta US US. 80 miliar per kepala gitu ya. Jadi kalau Hamasnya ini kan lagi bangkrut sebab nggak ada yang mendanainya lagi istilahnya. Karena Irannya kan udah bangkrut. Tadi Pastor udah bilang ya. Jadi ceritanya Hamas lagi bokeh, nggak punya duit. Nah sekarang kalau itu nyerahin sandera, hidup ataupun mati tetap dihargain 80, harganya sama loh Pak. Iya. Ya, jadi entah bahwa masih ada napasnya, entah sudah jadi mayat, itu tetap sama, segitu 80 M. Sekarang dia kasihin aja 80 miliar. Dapat dia, itu kan, si Hamasnya ini. Dan juga selain dapat uang, dia juga dapat jaminan keluar dari Gaza itu dia aman, nggak bakal ditembak sama IDF. Kan janjinya seperti itu, Benyamin Netanyahu-nya gitu. Kenapa itu tidak dilakukan gitu? Kan uang 80 M banyak loh per kepala gitu. Itu satu gitu ya. Terus saya ingat dia kan waktu Pastor undang Monique Rakers, Ibu Monique Rakers, waktu pertama kali perang baru 1-2 bulan berjalan, Ibu Monique ini kan kasih lihat data bahwa Hamas itu memperoleh gaji dari Palestina, dari presiden Palestinanya nih, Pastor ya, gitu. Kan di ini dikasih slide-nya kan di sini gitu, di Zoom ini. Bahwa Hamas itu mendapat sejumlah uang setiap bulan berapa dia. Terus istrinya berapa? Istrinya 2, nah, tinggal dikaliin lagi. Tunjangan istri ada, jadi kayak pajak gitu loh. Per kepala berapa? Istrinya berapa nih? Anaknya berapa? Nah, itu yang dia dapat. Itu dari pemerintah Palestinanya gitu. Selama perang posisinya. Nah, sekarang kan tinggal hitung tiap bulan dia dapat berapa nih gitu. Kan istilahnya UMR atau apa gitu. Tiap bulan dia dapat tuh rutin. Mau nembakin orang Yahudi atau enggak, dia tetap dapat gitu. Nah, sekarang kalau dia serahin mayat ini satu, dia dapatnya 80 M. Besar mana gitu. Kira-kira seperti itu. Itu aja sih dari saya, Pastor.
Ya lanjut, siapa lagi Stefan? Pak Stefan ditutup tuh. Dibuka aja. Ya Pak Teddy dulu sambung lagi Pak. Iya Pak, lagi Nah, udah ya dibuka. sudah. Pak Stefan. Enggak ini deh. Ya, kalau saya ya barangkali Bu Ellen, saya ya mau dibilang lagi sedikit radikal lah bagi negara. Saya lebih condong sedikit mengkritik negara karena teorinya sederhana, di mana ada pertentangan di situ ada kemajuan. Tetapi kalau teori itu yang diuraikan oleh ya beberapa pakar filosofi, di mana ada pertentangan, di situ ada kemajuan. Tetapi kalau kita nurut-nurut saja, negara kita tidak akan maju. Ini pertama. Kenapa saya senang mengkritik negara kita? Akhirnya dari opposite begitu, dari again begitu, akan menegur kita supaya ada perubahan, supaya negara kita maju itu. Itu yang selalu kita bukan diskusi dalam konteks ini ada bahasa politik, pesan politik untuk itu tidak ada. Kita hanya mau berpikir bagaimana kemampuan kita berpikir yang kita di luar negeri mau melihat kesejahteraan itu seperti negara-negara besar itu bisa diterapkan di negara kita supaya kemakmuran rakyat itu dalam segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Peradaban lebih maju, itu pemahaman kita. Iya. Ya, bukan kita melawan negara itu untuk mendegradasi negara. Saya pun di sini lebih banyak menjual negara saya kalau ke perusahaan saya. Bahwa saya tanya, what do you think about Teddy? Dia tanya kepada saya, bagaimana kata kalau kita puji negara kita bilang negara kita too many islands, bla bla. Saya bilang etnis, di situ penuh perdamaian. You ke sana penuh ikan. Saya bilang di sana damai gitu. Tidak seperti di sini, you harus kerja gitu. Saya menjual bagaimana negara kita adalah negara subur, aman, damai itu. Itu saya kemana? Ke New York, kemana ketemu orang bule. Dia tanya, where come from? Saya jual Indonesia. Dengan bahasa kebaikan. Tetapi di sisi lain, saya menegur negara kita. Pemerintah negara kita. Yang sangat rusak sekali. Dalam bidang apa aja, korupsi itu. Iya kan? Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan bagaimana. Saya tidak pernah menjelaskan kepada orang-orang Spanish, orang-orang Afrika. Saya tidak pernah menjelaskan bagaimana ya masuk Pak. Iya, Pak Teddy dengar suara ya. Oke, Pak Teddy. Oh iya, sudah jelas. Ya, saya mantap. Saya ingin menekankan Jadi kalau mengenai Bu Ellen tuh yang tentang 5 juta dolar ya 80 miliar ya kalau menurut saya sih itu Sandra kemungkinan besar itu udah di luar Israel ya, di luar Gaza. Ya, udah mungkin di Mesir atau apa. Karena kalau orang 80 miliar pasti tinggal dia ngelapor aja dia udah dapat 80 miliar. Masa nggak mau sih? Setahu saya pasti itu pasti di luar lah. Iya kan? Atau yang kedua, kemungkinan besar mungkin orang Gaza itu menyekap misalnya di mana, terus ditinggal, terus dia bertempur mati. Jadi nggak ada yang ngerawat. Jadi itu sandarnya mati sendiri, kelaparan atau apa gitu kan. Itu yang kedua. Jadi ada dua hal yang kemungkinan terjadi ya seperti itu. Itu yang menanggapi Bu Ellen. Terus kemudian kalau mengenai pupuk segala dia tentang pupuk ya. Kalau saya lihat ya pupuk maupun makanan unggas apa ayam gitu ya. Itu pemerintah emang kasih, cuma ya kalau dari teman-teman saya yang petani segala mereka itu ngantri ya cuma dapat segini jatahnya sedikit gitu. Nah itu dia mau dia berarti dia harus nyogok orang pemerintahan supaya dapat lagi. Karena mungkin misalnya 1 hektar tanah cuma butuhnya 20 kilo, cuma dikasih 5 kilo gitu loh.
Nah, kalau dia beli di luar itu, misalnya nggak dapat dari ngebeli di luar itu mahal sekali. Dengan alasan mereka bilang katanya bahan pupuk itu buat mesiu, buat senjata. Makanya mahal gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau pupuk mahal dibilangnya gitu katanya bahannya tuh dibuat senjata perang-perang tuh yang kapal itu Lebanon segala kan tuh keluarin mesiu kan peluru-peluru roket-roket kan. Nah, itu bahan-bahan dari pupuk itu yang dipakai. Katanya begitu. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Katanya dengar situ. Terus yang ketiga ini tentang pilkada DKI karena saya di DKI ya. Itu kan kemarin ada pembicaraan Bu Ellen dengan Pak Andi ya. Memang kalau calon pilkada ini menurut saya yang terbaik adalah Dharma Porengkun ya. Karena saya lihat dari perdebatan, debat 1, debat 2, debat 3 ya. Ya, saya lihat jadi pertama nih ya. Pertama misalnya si Ridwan Kamil ditanya sama si Dharma Porengkun itu Cihampas tuh gimana Cihampas? Jadi tuh Cihampas kan pedagangnya tuh dibangunin gedung. Ya, pindah suruh dari jalan pindah ke gedung. Nah, sekarang dari gedung mereka turun lagi jadi gedungnya kosong gitu loh. Jadi bangun gedung tuh buat apa gitu kan. Ya kan dia bilang alasannya si Ridwan Kamil itu setelah saya itu urusan wali kota dong berikutnya bukan urusan saya. Jadi melepas tanggung jawab ya. Atau dia jadi gubernurnya, lihat tataran lagi. Apalagi di kota Bandung. Ya kan mestinya kan dia memperhatikan dong itu kan di kota Bandung juga Cihampas itu kan. Nah dia melemparkan tanggung jawab, jadi nggak itu karena wali kota pengganti saya yang salah, yang nggak ininya. Jadi jadi saya tahu ini Ridwan Kamil nih pemimpin tidak bertanggung jawab ya. Itu pertama ya. Terus kedua, kalau si Pramono Anung ditanya kan masih si Dharma Porengkun, itu kok 200 meter dari kantor Sekap kok ada orang miskin, kampung miskin, orang kelaparan 200 meter loh. 200 meter di kantor Sekap tuh gimana? Nah, biasa si Pramono Anung juga mengelak ya, mengelak tanggung jawab saya ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang saya lihat ya kalau lihat ininya. Jadi kalau yang saya lihat si Ridwan Kamil dan Dharma Porengkun ini menjanjikan ya berapa ratus miliar buat RT RW ya katanya RT RW dapat berapa ya terus wah jadi istilahnya tuh kalau saya lihat ini sebenarnya mereka bikin janji-janji itu untuk nanti kan duitnya dari mana duitnya ya kalau saya lihat dia merampok orang-orang golongan menengah dan kaya iya kan dari pajak ya dari pendapatan STNK ya segala itu STNK segala kan tuh masuknya ke itu kan. Nah itu kan duitnya dari situ juga mereka kan dari PBB ya kan jadi itu merampok golongan menengah dan golongan kaya ya. Nah itu belum tentu juga nyampe ke orang miskin belum tentu bisa juga ke golongan ke dia duitnya kan. Jadi lucu juga mereka mau janjikan yang wah macam-macam ya kayak misalnya si Pramono Anung bilang satu RT pasang CCTV. Terus kalau si Ridwan Kamil janjinya dibilang 100 juta bedah rumah semua rumah 100 juta setiap rumah siapa yang dibedah rumah yang mendukung dia kali ya kalau gitu banyak DKI kan berapa ratus ribu rumah kali 100 juta itu berapa jadi nggak masuk akal semua tuh ya jadi itu duitnya dari mana mereka pasti ngambilnya dari pajak ya kan buat merampok golongan menengah dan golongan orang kaya gitu loh buat dia ya kan kalau saya lihat gini sistemnya mereka begitu nih kayak kalau si Pak Andi bilang kan kayak Robin Hood lah sistemnya kayak Robin Hood gitu loh merampok golongan menengah dan orang kaya ya kan buat dia gitu loh kepentingan dia gitu loh mana ada Pak golongan orang kaya dirampok itu merampok golongan menengah dan golongan orang kecil Pak orang kaya mana bisa dirampok justru orang kaya ini yang pada ngerampokin Pak melalui tangan-tangan mereka. Kalau orang kaya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Paham. Jadi mereka bukan Robin Hood, Pak. Kalau orang kaya yang sama dia makin kaya, Pak. Tapi kalau orang kaya yang berlawanan sama dia tambah miskin, Pak. Itu bisa dilihat. Nah, ada orang kaya semua pinter-pinter, Pak. Gitu loh. Jadi kalau itu mau Pramono yang jadi, mau si Ridwan Kamil yang jadi, bahkan Dharma Porengkun menjadi, ujung-ujungnya bagi hasil, Pak. Dharma Porengkun itu sebetulnya idealis, tapi dia belum pinter Pak. Dia IQ-nya Pak, IQ-nya kemampuan dia untuk berpolitiknya belum pinter dia Pak. Waduh nggak bisa Pak. Sama Ahok masih lebih
Ahok masih lebih mampu untuk lead Dharma Porong kan nggak bisa Pak dia Pak. Oh, kalau kan gali Ya dia hanya idealis. Kalau Dharma Porong jadi pun program-programnya nggak akan bisa jalan, pasti diboikot Pak. Terlalu idealis Pak, nggak realistis. Program yang bagus itu kalau dia tidak punya EQ, tidak bisa mengendalikan politiknya, nggak akan bisa jalan Pak. Ahok aja udah pinter begitu aja, kalah nggak bisa Pak. Nah, kalau Pramono Anung sama Ridwan Kamil ini ya kita mikir kalau Dharma Porong pun masih jauh ya Pak. Lagian kan udah kedodoran Pak, jauh sekali Pak, sulit Pak, sulit. Nah, Dharma Porong itu mungkin kalau sekali lagi periode asal dia ikut mentorin Prabowo misalnya gitu kan, ya mungkin bisa, tapi agaknya sulit lah. Iya, soalnya programnya juga lumayan bagus Pak. Jadi programnya dia kan Bagus, programnya bagus, idealis Pak, tapi iya, tidak realistis. Bagus Pak, program Dharma Porong pun bagus Pak. Dari mulai sistem cyber dia apa semua, hebat Pak. Ini orang karena dia kan orang ini Pak, dia memang yang melakukan. Dia kan, iya. Tapi dia bukan orang lapangan, maksudnya dia orang yang melakukan itu, yang men-set up. Nah masalahnya secara politis dia nggak pinter Pak. Habis Pak dia, artinya program-program itu ya pasti nggak akan jalan Pak. Itu kalau dia buat disertasi doktoral, lulus itu Pak jadi doktor itu Pak. Tetapi untuk dilakukan nggak bisa. Yang punya karena dia ya mungkin kurang kejam juga ya, dan mungkin kurang kejam, kurang licik. Kalau Ridwan Kamil sama Pramono kan memang orang ini. Ahok ini kan memang ya istilahnya memang dari bapaknya udah dididik politik Pak. So, keluarganya kan berpolitik semua. Nah, saya nggak tahu sih buat Dharma Porong ini gimana, orangnya idealis sekali soalnya Pak. Indonesia ini kalau ada orang idealis dibabat Pak. Ini pendapat saya tapi Pak. Ini bukan maksud ya Pak. Ini cuma pendapat aja. Iya. Iya, soalnya dia ada apa? Lanjut, Pak Stefan. Benar-benar. Ya, dia ada program apa mengatasi kemacetan dengan apa tidak boleh apa tidak ada lampu merah Pak. Jadi saya ngerti, dia ada cara-caranya gitu supaya tidak mengatasi kemacetan. Karena kan Jakarta ini kan macet Pak, yang sumbernya adalah kemacetan gitu loh. Nah itu dia bilang gimana tahu cara-caranya gitu untuk mengatasi kemacetan, itu salah satunya Pak, tidak dalam Tony, itu kan itu maksudnya Dharma Porong kayak di Belanda Pak. Di Belanda ini kita nggak ada lampu merah Pak, sedikit sekali, pakainya bunderan Pak. Jadi gantian. Pokoknya kalau orang sudah masuk bunderan ya kita nunggu dia. Tapi di Indonesia nggak bisa digituin Pak. Yang penting kepala masuk dulu. Jadi kalau nggak ada lampu merah ya tambah gila Pak di Indonesia Pak. Itu loh Pak. Saya tahu maksudnya itu kan maksudnya kayak di Belanda. Di Belanda ini menghindari kemacetan itu dengan cara kasihnya bunderan. Itu loh Pak. Tetapi jadi kan mana-mana yang kosong masuk dulu kan. Tetapi itu di bunderan itu ada aturannya. Sebelum masuk bunderan ada syaktitnya itu, syaktitnya kayak segitiga itu. Kita semua harus berhenti sebelum masuk bunderan. Ya, siapa yang sudah di bunderan kita kasih prioritas. Tapi di Indonesia mana begitu Pak, kepala masuk pokoknya kita masuk dulu, akhirnya macet, stuck semua di bunderan Pak. Jadi itu terlalu itulah apa yang saya maksud Pak. Dia tidak berpikir orang Indonesia itu IQ-nya gorila semua Pak. Dia tidak berpikir itu Pak. Kalau Belanda bisa berhasil, di Eropa bisa berhasil dengan cara itu, karena di sini IQ-nya rata-rata 90 sama 110 Pak. Rata-rata IQ orang Belanda itu 90 sampai 110. Jadi bisa diajak ngomong Pak, bisa diajak, ini kan buat kepentingan kita bersama ya. Bisa Pak. Kalau orang Indonesia Pak nggak bisa. Gua kepala udah masuk, lu berani masuk ya kita teriak keras-kerasan, bogem keras-kerasan ya kan. Yang bogemnya lebih keras, oke kita yang menang. Itu yang saya maksud. Nah itu tadi barusan Pak udah kasih contoh tuh barusan tuh. Nah itu yang saya maksud Pak. Oh Prof itu benar Pak. Yang Dharma Porong itu orang pintar sekali Pak. Orang pintar sekali. Lihat kupingnya aja tuh Pak. Kayak kuping itu kayak Pak kayak nih. Kayak parabola kupingnya dia tuh. Kayak kuping Batman. Itu orang pintar Pak. Cuman ini orang tidak realistis Pak. Itulah Pak masalahnya yang saya maksud Pak. Nah itu nggak tahu tuh gimana. Kalau yang lain sih apa Pak Abu Bu Elu segala macam gimana pendapat kalian? Itu opini pribadi ya. Opini pribadi. Sebentar saya salah masuk nih. Lanjut dulu deh.
Kalau